Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan, mahasiswa PPG tahun 2025 dari MTS Mabadi Soleh. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang Quran hadis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari pada materi bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. Yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan. An Abi Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amruhu kullahu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakaran fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabaran fakana khairan lah. Yang artinya, dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan informasi kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, bahwasanya hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan di hadis yang lain mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, yang artinya iman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sabar, dan yang kedua adalah syukur. Hadis ini juga menjelaskan bahwa hidup seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan di sisi Allah dan berupa pahala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba bisa dianggap sempurna imannya jika dia selalu bersyukur dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan kesenangan, dan bersabar ketika ditimpa musibah atau kesusahan. Dan sebaliknya, sedangkan orang yang tidak beriman atau imannya lemah, maka dia itu akan selalu berkeluh kesah dan menimpakan semua itu kepada Sang Pencipta, sehingga dia ketika mendapatkan musibah, maka dia itu akan selalu berkeluh kesah kepada Sang Pencipta. Jadi bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah ataupun ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia akan bersyukur dan bersabar. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia itu akan selalu merasa kekurangan atau kurang atas apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa kufur nikmat dan selalu merasa kurang. Syukur
itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syukur dalam hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan jasmani. Syukur dengan hati di sini yaitu dia mengakui bahwa semua kenikmatan atau nikmat yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu bersyukur. Sedangkan syukur yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Dia selalu berucap alhamdulillah ketika dia mendapatkan kebaikan dan bersabar ketika mendapat keburukan. Kan syukur secara jasmani adalah dengan tidak menggunakan badan ataupun tubuh dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam keburukan. Yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan. Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi ini bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita ingin menghendaki pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita harus sabar. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya jika kita ingin keluar dari permasalahan atau kesulitan, maka seseorang harus mencari solusi dari berbagai permasalahan yang meneranya. Maka kita harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan di akhir hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita kepada umat manusia bahwasanya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yaswibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammi wala huzni wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh yang terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan. Dari ketiga hadis ini tidak dapat dipisahkan karena ketiga hadis ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena ketiga hadis tersebut terdapat keterkaitan bahwa tingkatan keimanan seorang berkisar antara sabar dan syukur, serta kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik kondisi yang membuatnya senang maupun dalam keadaan susah.
Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.